lagi sama Intan. Belajar yang semangat ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas mengenai lanjutan dari materi yang sudah kita bahas, yaitu vektor. Di bab berikutnya, setelah PTS, kita akan membahas sedikit mengenai yang sudah dipelajari di SMP adalah GLB dan GLBB, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Namun, sebelum kita mempelajari GLB, kita harus mengerti dulu atau belajar dulu tentang yang namanya gerak lurus. Nah, seperti ini. Di gerak lurus itu, Anda harus pahami dulu yang pertama adalah Anda harus mengerti atau mengenal yang namanya adalah jarak. Nah, apakah yang dinamakan jarak? Yang kedua, kita harus mengenal juga apa yang dinamakan sebagai perpindahan. Nah, oke. Nah, di sini jarak adalah lintasan yang ditempuh benda, ya. Jadi sebuah lintasan yang ditempuh benda, atau ya kita bahasakan bahwa jarak itu di sini namanya adalah jarak total, ya. Jadi ada yang mengatakan jarak adalah lintasan yang ditempuh benda. Oke, boleh, itu yang dikatakan sebuah jarak. Yang kedua adalah perpindahan. Apa yang dikatakan perpindahan? Adalah perubahan posisi benda di sini, ya. Jadi kita bagi dua sheet di sini. Oke. Sini perubahan. Nah, posisi benda. Oke. Itu ya yang sudah kita sedikit pahami mengenai tentang jarak dan perpindahan. Maksudnya seperti apa? Misalkan gini, Udin berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lurus sebesar 4 km. Lalu Udin kembali lagi, ya. Lalu Udin kembali lagi dari tempat akhir sejauh 2 km ke tempat awal. Sini 2 km, misalkan ya. Nah, berapa jaraknya, berapa perpindahannya? Mari kita hitung. Nah, untuk menentukan jarak di sini pertama ya, jarak adalah jarak total atau lintasan yang ditempuh benda. Berarti si Udin dari titik A ke B, lalu titik B ke C, berarti kan jaraknya gini mas, dari A ke B dulu, lalu dari B ke C, gitu kan? Jadi A tambah B tambah C, atau di sini berarti apa? 4 km ditambah 2 km. Berarti jawabannya adalah 6 km. Ya. Atau ini bisa kita revisi A tambah B di sini, B tambah C. Nah, gitu ya. Jarak yang pertama, ini jarak yang kedua. Nah, itu yang dikatakan sebagai jarak. Nah, bagaimana kalau dikatakan sebuah perpindahan di sini? Jadi perpindahan Udin dari A ke C berapa? Ini perpindahan ya. Oke. Ya, di sini perpindahan adalah perubahan posisi benda. Jadi kita harus tahu dari mana awalnya, dari mana akhirnya. Kita awalnya dari sini, dari A, ini ke C. Berarti kita hanya mencari nilai dari A ke C, itu yang dikatakan sebagai perpindahan. Berarti A ke C itu bisa kita hitung A ke B dikurangi B ke C, gitu kan. A ke B berapa? 4 km. B ke C berapa? 2 km. Berarti perpindahannya adalah 2 km. Nah, itu perbedaan antara sebuah jarak dan perpindahan. Nah, itu di jarak di bidang datar misalkan. Nah, bagaimana kalau kita punya example lagi bahwa kita akan mencari sebuah jarak ya dan perpindahan dari bidang tidak datar, misalkan lingkaran. Ini anggap saja lingkaran misalkan ya. Ini posisi kita adalah posisi di A. Nah, posisi A, jadi si Udin bergerak melingkar posisi semula di sini, A aksen misalkan. Nah, jaraknya berapa berarti? Jarak adalah lintasan yang ditempuh benda. Berarti sini A terus di sini kan A ke A aksen. Nah, kalau lingkaran berarti jarak A ke A aksen berapa? Yang dikatakan sebagai keliling lingkaran berarti ya. Keliling lingkaran atau 2 pi r. Nah,
Kalau perpindahannya gimana? Perpindahan. Nah, si Udin dari A ke A aksen berarti di posisi semula. Berpindah atau tidak? Tidak berpindah. Maka perpindahannya adalah 0. Seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai jarak dan perpindahan. Ya, selanjutnya setelah Anda mengetahui tentang jarak dan perpindahan, berarti sebelum ke gerak lurus beraturan, Anda juga harus mengenal yang namanya adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Ya, ada kelajuan rata-rata dan ya, dimana yang namanya kelajuan rata-rata itu adalah jarak yang ditempuh benda atau jarak total dibagi dengan waktu. Sini ya, jarak total ya dibagi dengan waktu. Itu kelajuan rata-rata. Nah, yang kedua ada apa yang namanya? Yang kedua ada kecepatan rata-rata. Kecepatan ya, rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu apa? Perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, betul. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ya kita contoh lah ya. Kita contoh. Misalkan Udin dari suatu tempat A ya, ini dari tempat A berjalan sejauh 8 km. Ini berjalan ya. Kira-kira jalannya adalah 1,5 jam misalkan. Ya. Jadi 8 km ditempuh selama 1,5 jam. Nah, lalu belok ke arah utara. Ya, ke arah utara sejauh 6 km. Waktu yang ditempuhnya adalah setengah jam atau 0,5 jam ya. Nah, ini ke titik A ke titik B misalkan. Dari B ke C ya. Nah, berapa kelajuan rata-ratanya? Berapa kecepatan rata-ratanya? Yuk kita hitung. Kita akan menghitung sebuah kelajuan rata-rata. Yang pertama, kita akan hitung kelajuan rata-rata. Nah, rata-rata ya. Ini kan jarak total dibagi waktu. Jarak totalnya berapa? Nanti kita cari dulu ya jarak totalnya. Jarak total yang ditempuhnya kan 8 km seperti yang tadi. 4 tambah 2 berarti ya. Berarti ini kan 8 tambah 6 berarti 8 km ditambah 6 km berapa? 14 km gitu kan. Nah, waktunya berapa? Nah, waktunya gitu ya. 1,5 jam ditambah 0,5 jam. Berapa? 2 jam. Nah, berarti jarak totalnya 14 km. Waktunya adalah 2 jam. Berarti di sini 7 km per jam. Itu kelajuan rata-ratanya. Ya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kecepatan rata-rata. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kita akan mencari kecepatan rata-rata. Nah, di sini yang B berarti ya. Kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu kan perpindahan dibagi dengan waktu. Kita cari dulu apa? Kita cari perpindahan dulu. Perpindahannya A ke B ini tadi ya. Ini A ke B, B ke C. Kita gambarkan lagi lah biar agak terlihat seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ini 8, ini 6 gitu ya. Nah, A ke B ke C. Perpindahan itu kan A ke C. Kan? Kalau Anda lihat gambar seperti ini berarti Anda harus lihat apa yang harus ingat apa? Berarti harus ingat Pitagoras. Berarti kalau AC kuadrat adalah B kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti berapa? 8 kuadrat ditambah
6 kuadrat berapa? 64 ditambah 36, 100. Ini masih AC kuadrat, berarti AC-nya berapa? Akar dari 100, 10. Nah, kalau ini satuannya kilometer, ini kilometer, berarti ini pun 10 kilometer. Berarti perpindahannya adalah 10 kilometer. Nah, berarti waktunya berapa? Waktunya sama. Kalau di sini waktunya 1,5 jam, 0,5 jam ya sama ya, waktu mah tidak bukan perubahan waktu posisi benda, tidak, tapi total waktu saja. Tapi perpindahan di sini 10 dibagi 2 adalah 5 kilometer per jam. Ya, bisa membedakan antara kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Berikutnya kita mulai ya. Yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah gerak lurus beraturan. Kita geser. Oke, cukup. Nah, kita bahas di sini. Kita batasi dulu. Oke. Kita namakan ini adalah berikutnya GLB. Ya. Atau bahasa lainnya gerak lurus beraturan. Nah, seperti ini. Berarti gerak lurus beraturan ya. Set ini gerak. Ini secara beraturan, berarti konstan. Apa yang konstan? Yang konstan berarti kecepatannya konstan. Jadi tetap kalau kita mengendarai kendaraan dari Garut ke Cibatu 20 km secara konstan, berarti ya udah 20 km kecepatannya tidak berubah-ubah. Itu yang dikatakan sebagai konstan. Nah, berarti kalau konstan, kita percepatannya apa? Berarti kan tetap 20 km, nggak jadi 30, tidak jadi 10 km, berarti konstan. Berarti percepatannya berapa? 0. Ya, berarti percepatannya adalah 0. Kita ilustrasikan seperti ini misalkan. Nah, kita misalkan ini adalah T ya, sekon. Sedangkan di sini adalah X jarak. Atau biasanya boleh juga ada beberapa buku yang mengatakan bahwa X ini adalah S. X ini adalah S itu ya, boleh menggunakan huruf S. Nah, berarti kan ya nih ini kecepatan 0 ya. Seperti ini. Teng 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 gitu ya. Teng 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 gitu ya. Ini kan T ya. Berarti X ya. Nah, ini ke sini berapa? X dikurangi X. Di sini kan berarti ada sudut apa? Sudut theta. XO ke T berarti T gitu ya. Berarti prima ya udah, itu saja. Tidak berubah. Nah, ternyata di mana X0-nya adalah 0. Jadi kecepatan awalnya adalah 0. Nah, ternyata ini ke sini, ini dinamakan sebagai gradien. Kita pisahkan dulu biar lebih mudah dipahami. Ternyata ini ke sini adalah yang namanya gradien. Nah, gradien itu berapa? Kalau di sini ada sudut theta berarti tan theta. Tan theta itu apa? Tan theta itu sama saja dengan kecepatan. Ya. Nah, kalau tan itu kan desa depan per samping. Berarti pi-nya adalah X dikurangi XO dibagi dengan T. Karena XO-nya 0, maka pi-nya adalah X per T. Atau kalau kita mencari X, ini pertama ya. Gitu. Ya. Kalau mencari X berarti pi kali T. Ini yang kedua kan. Nah, ini modifikasi saja sebetulnya. Ya, Anda mau mencari T? Bisa. Kalau mencari T berarti berapa? X dibagi pi. Nah, seperti itu. Oke, kita hitung dulu pi apa. Pi itu adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. T adalah waktu.
satuannya adalah sekon. Terus X adalah jarak. Satuannya adalah meter. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah mobil, misalkan ya, ini example, bergerak lurus beraturan. Jadi, sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 meter selama 50 detik. Jarak 200 meter itu dari rumah saya ke jalan ya, ke jalan Cikoang, itu 200 meter selama 50 detik. Nah, berapa kecepatan mobil tersebut? Nah, kita bisa hitung. Caranya untuk menyelesaikan sebuah persoalan, baik itu fisika, matematik, atau kimia, biasakan ya, kita tulis apa yang diketahuinya terlebih dahulu. Nah, yang diketahui di sini adalah menempuh jarak 200 meter, berarti X ya. Nah, X-nya berapa? 200 meter. Selama 50 detik. 50 detik, yang tadi satuannya detik, sekon, berarti apa? T. T-nya berapa? 50 sekon atau 50 detik. Nah, berarti yang ditanyakannya apa? Kecepatan V. Kalau jawabnya berarti ya. Nah, untuk menentukan sebuah V, Anda sudah tahu di sini V adalah X per T. Itu kan? X-nya berapa? 200. T-nya berapa? 50. Karena satuannya sudah meter, satuannya sudah sekon. Ya udah, berarti nggak usah kita dirubah lagi satuannya. Berarti 20 dibagi 200 bagi 50 ya 4. 4 apa? 4 meter per sekon. Jadi tiap 4 meter itu dalam waktu 1 detik kecepatan mobil yang ditempuh selama 200 meter, jaraknya 200 meter selama 50 detik. Seperti itu. Oke. Untuk latihannya silahkan Anda kerjakan soal berikut ini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah akhir pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan soal dengan baik, selesaikan dengan baik, secara tepat waktu, dan pelajari materi-materi yang lain ya, termasuk mata pelajaran yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.